Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri Mojoagung akan memperkenalkan hasil penelitian kami. Saya Alifia Dwi Fatiasari, saya Indra Alifia Murti, dan saya Adini Mulyana Insani, yang berjudul Rebranding Sekolah Alam Bertaraf 5.0 sebagai solusi pembelajaran luring di masa transisi COVID-19. Latar belakang dari penelitian ini terdapat kesimpulan di saat pandemi COVID-19 menurut Kemendikbud mengakibatkan sistem pembelajaran menjadi study from home dan bekerja di rumah. Sejak diberlakukannya PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, banyak siswa yang kurang tahu tentang kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar sekolah, dan banyak terjadinya kurang pemahaman antara siswa dan guru, juga wawasan yang kurang. Tapi seiring berjalannya waktu, PPKM dapat menurunkan angka positif COVID-19. Dan karena itu pembelajaran tatap muka bisa mulai dilakukan dengan cara bergantian atau bersesi di jam yang sangat singkat. Penulis akan memperkenalkan kembali sekolah alam dengan merebranding menggunakan teknologi scanning QR code. Penulis juga akan memperkenalkan sebuah produk yang bertaraf 5.0 yang bertujuan untuk mempermudah siswa sekolah alam dalam mengakses informasi secara rinci. Selanjutnya ialah metode penelitian yang akan disampaikan oleh Indri Alifia Murti. Penulis akan menjelaskan metode penelitian, waktu, dan tempat. Peneliti membagi menjadi dua tahap penelitian, yakni pengumpulan data berupa studi literatur dan pembuatan produk secara langsung. Studi literatur kami lakukan pada tanggal 16 sampai 18 September. Dan untuk pembuatan produk kami lakukan pada tanggal 19 sampai 20 September. Alat dan bahan yang digunakan dalam metode penelitian yaitu papan kayu, paku, alat tulis, kamera, dan tanaman hias. Dalam objek penelitian teknologi QR Code merupakan konsep pembelajaran di sekolah alam sesuai Society 5.0 dengan menggunakan metode penelitian secara deskriptif, kualitatif untuk tahapan pengumpulan data studi literatur mengenai sekolah alam dan teknologi industri 5.0. Sebagai media pembelajaran, prosedur yang digunakan dalam metode penelitian yakni pertama, pembuatan QR Code, yang kedua, pengujian QR Code, selanjutnya materi, hasil, dan pembahasan akan disampaikan oleh Andini Mulyana Insani. Baik, dari hasil pembahasan penelitian kami, yang pertama adalah hasil. Penulis melakukan pembuatan QR Code dengan langkah awal yaitu menginstal aplikasi yang bernama Generator QR yang berfungsi sebagai pengumpat teks menjadi sebuah gambar QR Code. Langkah kedua, penulis melakukan studi literatur mengenai beberapa deskripsi tentang tanaman yang dijadikan sebagai objek. Hasil dari studi literatur tersebut dijadikan sebuah teks materi dan dipindahkan ke dalam aplikasi generator QR. Setelah melalui pemindahan, teks materi sudah bisa dijadikan sebuah gambar QR code dan disimpan sebagai JPG maupun PNG. Sistem pemakaian QR code tanaman ini yang pertama adalah para siswa diharuskan menginstal aplikasi yang bernama QR Code Scanner yang dapat diperoleh pada smartphone Android maupun iOS. Dan yang kedua, para siswa membuka aplikasi tersebut dan mengarahkan kamera kepada tanaman yang sudah diberi label QR Code tersebut. Yang ketiga, hasil informasi dari scan QR Code akan menampilkan sebuah deskripsi dari beberapa tanaman tersebut. Hasil dari informasi tanaman tersebut dapat disimpan dalam gambar maupun dokumen. Produk bertaraf 5.0 ini memiliki
kelemahan. Keunggulannya yang pertama, efisiensi waktu. Sistem QR Code ini dapat mempercepat dan mempermudah para siswa sekolah alam dalam memperoleh informasi-informasi tentang tanaman-tanaman di sekitar. Yang kedua, sistem QR Code ini ramah lingkungan dan mengurangi interaksi kontak fisik terhadap beberapa manusia, apalagi di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir, sistem QR Code ini mengembalikan tujuan kurikulum 13 yang dimana sistem pembelajaran menggunakan sebuah teknologi. Adapun kelemahan dari sistem QR Code ini adalah Recording stopped. yang pertama, membutuhkan kecepatan koneksi internet yang sangat stabil. Jika tidak ada internet yang stabil, maka hasil scanning tidak akan muncul pada aplikasi tersebut. Yang kedua, ketajaman dalam proses scanning. Pencahayaan yang baik sangat dibutuhkan dalam proses scanning. Apabila tidak ada cahaya yang baik, maka gambar QR Code tidak akan terdeteksi. Dari pembahasan penelitian ini ditemukan barcode atau QR Code merupakan kode batang dengan bentuk garis yang bisa dibaca oleh mesin. Produk QR Code ini diterapkan pada sekolah alam bertaraf 5.0 untuk mempermudah para siswa sekolah alam dalam memperoleh informasi. QR Code yang Recording in progress. QR Code yang dibuat akan dicetak dan dilaminating dan ditempelkan pada papan kayu guna mengurangi kerusakan. Pembuatan produk ini bertujuan untuk mempermudah para siswa sekolah dalam mempelajari beberapa tanaman di masa pembelajaran luring di era transisi COVID-19. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pada layar screen terdapat gambar yaitu sekolah alam dan sekolah alam bergabung dengan industri 5.0 yang dimana sekolah alam berevolusi yang awalnya hanya memanfaatkan sistem jelajah alam dengan pendidikan yang biasa saja. Untuk industri 5.0 ini dimasukkan ke dalam sekolah alam guna menciptakan inovasi baru terhadap para siswa sekolah alam agar cepat memperoleh informasi dan mengurangi kejenuhan. Pada penelitian ini ditemukan sebuah sistem QR Code yang merupakan salah satu sistem dari industri 5.0 yang diterapkan untuk mempermudah para siswa sekolah alam dalam mempelajari tentang tanaman-tanaman yang diperkenalkan. Sekian dari presentasi tim LKTI kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Back to nature, back to the beautiful future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak SMA Negeri Mojo Agung yang sudah melaksanakan presentasi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Bapak Haryo untuk bertanya. Terima kasih, moderator. Selamat kepada tim Mojo Agung ya. Luar biasa punya ide kreatif gitu ya atas aplikasi. Ini akan sangat bermanfaat sekali ya ketika kita terbatas langkah gitu ya, sehingga kita pengen tahu ini dan sebagainya, sehingga tim ini sudah menciptakan bagaimana cara pengkodean menggunakan QR code gitu ya, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita cari itu bisa terinformasi dengan cukup jelas begitu ya.
Ini platform ini kan QR-nya itu yang tersedia di Play Store ya? Iya, Pak. Apakah ada kriteria khusus QR-nya ini, scan-nya ini? Karena kan di Play Store itu kan banyak sekali ya, harus menggunakan yang mana misalnya, ada nggak itu? Aplikasi QR Code yang kami gunakan umumnya adalah aplikasi yang sudah terpilih dari editor Play Store tersebut. Berarti apapun bisa, nggih? Oke, apapun bisa. Bisa. Ini tadi kan saya coba-coba nih, coba-coba yang tabel 1 itu yang tanaman pertama itu yang nanas kerang itu kok nggak terbaca ya? Atau memang di laptop saya yang kurang detail atau bagaimana gitu? Sehingga saya pengen tahu gitu ya terkait sama apa yang tertulis di dalam aplikasi yang sudah kalian buat itu, informasinya mencakup apa saja begitu ya? Apakah hanya karena dari penjelasannya tidak tersampaikan dengan jelas informasi-informasi apa saja yang diharapkan daripada QR code tadi itu ya? Misalnya ada nggak informasi itu? Bisa disampaikan dulu, ayo silakan, monggo. Informasi dari scanning QR code atau deskripsi dari nanas kerangnya, Pak? Iya, betul. Yang didokumentasikan ada yang tim kalian megang begitu ya, dipamerkan di handphone, di Androidnya ada apa-apa kalimat-kalimatnya, kata-katanya itu apa saja itu? Saya tunjukkan, Pak. Jadi ini ada gambaran ya, mungkin teman-teman juga ingin tahu. Ini adalah QR code-nya. Maaf, kalau kelihatan. Seperti ini, maaf. Dan isi dari QR code tersebut, yang nanas kerang adalah sejenis tumbuhan yang biasa ditanam orang sebagai tanaman hias. Tumbuhan ini biasanya tumbuh subur di tanah yang lembab, termasuk anggota suku gawar-gawaran yang berasal dari Meksiko dan Hindia Barat. Tumbuhan nanas kerang ini berasal dari Meksiko. Nanas kerang ini memiliki tinggi pohon kira-kira 40 cm sampai 60 cm. Berciri batangnya kasar, pendek, lurus, dan tidak bercabang. Daun lebar dan panjang. Mudah patah, warna daun di permukaan atas hijau, dan di bagian bawah berwarna merah tengguli. Panjang daun kurang lebih 30 cm, lebarnya 2,5 sampai 6 cm. Bunga berwarna putih, berbentuk bunga kerang. Tanaman ini dapat digunakan sebagai obat, diantaranya adalah bronkitis, kelenjar TBC, mimisan, dan disentri. Bagian dari tanaman ini yang bisa dimanfaatkan adalah bunga dan daunnya yang segar atau kering. Pemakaian dengan menggunakan bagian daun sebanyak 15 sampai 30 gram dan bunga sebanyak 20 sampai 30 kuntum kemudian direbus. Tanaman ini juga dapat digunakan sebagai obatan suku gawar-gawaran, obat-obatan diantaranya obat-obatan luar dengan cara dilumatkan kemudian dibalut pada bagian kaki yang terkilir ataupun pada luka memar. Seperti itu, Pak, deskripsi dari nanas kerang. Nah, ini ada catatan masukan ya. Ini sangat luar biasa, saya akuin memang kreatif sekali ya. Cuman informasi ini yang perlu diperjelas. Data yang diinput itu ya, data yang di-entry ke dalam sistem itu sumbernya dari mana? Itu harus ada Wikipedia atau jurnal, itu akan menentukan soalnya. Jadi kita tidak bisa serta-merta seperti halnya kita mengutip, mensitasi informasi tersebut dari blog-blog yang nggak jelas. Minimal ada sumber yang berdasarkan, mungkin ada textbook yang menerangkan tentang berbagai macam jenis tanaman hias beserta lingkungan hidupnya, berkembang biakannya seperti apa, pertumbuhannya bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan di bawahnya harus tertulis sebagai kajian, ini kan dalam rangka untuk menginformasikan supaya jelas, harus ada sumber ilmiah, bahasanya seperti itu, nggih? Ya, sumber ilmiahnya kan tidak disampaikan siapakah sumber ilmiah di sini, sehingga
dalam hal ini karena kita termasuk saya pun kalian juga bukan penemunya, sehingga kita harus mengutip dari yang sumber yang kita tulis sebagai referensi yang sudah ada di situ, begitu ya. Mungkin bisa diedit ulang, masukkan nanti sumbernya siapa gitu ya, nanti biar tahu lah, dikasih tanda kurung di dalamnya begitu, atau dikasih bagian paling bawah ini siapa penulisnya, pengarangnya dan sebagainya, supaya betul-betul ini menjadi suatu informasi yang betul-betul ilmiah, begitu ya. Secara general, secara overall sangat menarik sekali. Jadi nanti kalau bisa saya tanya, yang sudah di barcode gini nih, QR ini, QR code ini berapa tanaman yang ada di SMA kalian? Ada 3, Pak. Oh, 3. Ada nggak rencana pengembangan? Kok saya tidak mendengar tadi. Rencana pengembangan. Nggak rencana, kan baru 3 ya. Paling nggak kan tanaman di sekolahan SMA Mojo Agung itu kan nggak cuma 1 ya, gitu. Bisa nggak misalnya ditambah lagi, misalnya tambah 7 jadi 10, jadi betul-betul semua tanaman di situ teridentifikasi atau terlacak namanya apa dan sebagainya, sehingga itu akan membantu para, mungkin ada namanya Adiwiyata kan begitu ya, bisa berkolaborasi Pramuka dengan Adiwiyata sehingga sama-sama membuat penamaan penjelasan melalui digital gitu ya, suatu langkah terobosan yang modern begitu. Ini insya Allah kalau program Adiwiyata tergabung dengan begini, kalian sekolahannya akan juara 1 ini, betul saya yakin. Karena saya sempat diminta untuk menilai Adiwiyata waktu itu di Malang kebetulan ya. Karena memang harus punya ciri khas, sekolah-sekolah yang berbasis Adiwiyata harus mempunyai keunggulan yang berbeda dengan yang lainnya. Begitu ya. Jadi saran saya segera kembangkan sebanyak mungkin pendeteksian jenis tanaman yang ada di sana. Mau tanaman hias maupun tanaman yang pohon. Ya. Jadi jangan hanya tanaman hias gitu. Baik, Pak. Walaupun sekarang lagi tren tanaman hias, janda bolong, monstera dan sebagainya, itu minimal ada sekian persen, minimal paling enggak 20-30% dari populasi atau vegetasi yang ada di SMA kalian. Itu nggih? Itu saran saya, luar biasa. Jadi gini Pak, Jadi gini Pak, baik dulu pada Adiwiyata Nasional sudah pernah membarcode semua tanaman dan saat ini ada pembaruan dari kami. Seperti itu. Oke, siap. Oke, terima kasih informasinya. Terima kasih, silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Haryo atas pertanyaannya. Saya lanjutkan kepada Kak Sylvia untuk bertanya. Dipersilahkan. Baik, mungkin saya menyambung dari yang dipertanyakan Kak Haryo tadi, yang terkait saran pengembangan itu tadi mungkin bisa dilakukan secara inovatif lagi adik-adik, karena kan ini kan hanya sebatas scan kode dari tumbuhan yang sudah ada. Mungkin bisa diberi pengembangan terlebih lagi agar masyarakat itu juga tertarik terkait produk yang adik buat seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya sederhana terkait melatar belakang, apa sih yang melatar belakangi adik-adik sehingga membuat aplikasi QR Code ini? Karena kan sekarang kan informasi juga mudah dicari dari Google, dari yang lainnya, dan mungkin dari aplikasi-aplikasi yang lainnya itu mungkin lebih cepat. Mungkin bisa adik-adik tonjolkan terkait QR Code ini apa saja sih? Jadi gini Kak, baik, apa sih yang bisa ditonjolkan dari produk dan penelitian kami? Kami ambil yaitu menggunakan scan QR Code. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk mencari lagi mencari lebih banyak artikel yang belum tentu di dalam artikelnya itu juga benar adanya.
Dan kita sudah merangkai sebuah kata-kata deskripsi secara fakta dan secara penelitian langsung di dalam scanning QR code tersebut. Jadi sekali kita scanning QR code, kita dapat menghasilkan satu rangkaian atau satu deskripsi yang kita di situ sudah perlukan semuanya, dari fungsi, nama, manfaat, dan bagian tanaman tersebut. Seperti itu, Kak. Jadi lebih untuk mempermudah seseorang dalam mengetahui hal tersebut. Oke, baik. Dan terkait orientasi ke depan, mau dibawa kemana sih QR code ini untuk program jangka panjangnya? Atau mungkin nggak usah mulu-mulu program jangka panjang deh. Jadi di program jangka pendek AD ini mau dibawa kemana aplikasi QR code ini? Atau mau diinovasikan seperti apa lagi? Seperti itu. Jadi seiring berjalannya waktu, peneliti kan harus lebih berinovasi. Jadi peneliti akan bersama sekolah atau lembaga-lembaga lain untuk melakukan sosialisasi tentang scanning pada produk QR code tadi, sehingga bisa tersebar secara merata. Oke, baik. Karena mungkin di karya tulis adik-adik tadi belum dijelaskan secara gamblang bagaimana sih masyarakat juga bisa mengenal. Mungkin nanti bisa diadakan seperti sosialisasi dan lain sebagainya agar produk adik-adik ini juga dikenal di masyarakat luas seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Mohon izin nambah ya, saya langsung masuk. Teringat Kak Silvi tadi nyampaikan betul ya. Ini bagaimana informasi ini terdeliver, bisa masuk ke kalangan masyarakat pada umumnya, itu yang jadi PR-nya teman-teman SMA Mojo Agung ya. Karena ini tadi sobat saya sekian ternyata bisa. Harapannya memang mereka mendapatkan informasi sejelas-jelasnya terhadap apa yang di-entry atau di-inputkan ke dalam apa namanya informasi yang ada di QR code ini ya, sehingga mereka dengan mudah, atau bisa jadi begini saran saya ya, di platform misalnya di webnya SMA itu minta ruang, kalian bisa diskusi dengan kepala sekolah atau bidang kesiswaan itu, atau bekerja sama dengan Adiwiyata, bagaimana membuat buku digital, begitu ya, atas tanaman-tanaman atau tumbuhan yang ada di sana. Itu ada buku digital, jadi ada identifikasi jumlah jenis tanaman, mungkin ada 150 spesies tanaman di sana. Lah itu semuanya sudah di barcode, informasi itu melekat nyantol di webnya sekolahan. Ya, sehingga itu tadi yang dimaksudkan sama Kak Sylvia, jadi paham. Jadi masyarakat ketika ingin mencari informasi bisa jadi terlink ke linknya SMA Mojo Agung. Oh ternyata di sana ada tanaman ini. Kalaupun juri misalnya, juri Adiwiyata ingin menjustifikasi, ingin menilai, desevaluasi, tidak harus berkunjung ke lapangan pada saat mengirimkan proposal, ada 155 jenis tanaman misalnya, spesies. Mereka tinggal masuk ke webnya sekolahan, membuktikan gitu. Ya, nanti terhubung dengan web di situ ada namanya buku digital, online book lah bahasanya gitu ya. Itu yang mengkoleksi beberapa jenis tanaman-tanaman ya yang ada di seputar sekolahan, SMA, bisa jadi mungkin yang di tempat-tempat pada umumnya. Mungkin ada kesempatan pramuka lah yang di sini bergerak bekerjasama dengan, kalau Adiwiyata mungkin bergeraknya di dalam sekolahan, kalau pramuka kan bisa ke luar. Coba mendeteksi beberapa jenis tanaman yang ada di pinggir-pinggir jalan tuh, misalnya. Ya, terus buat semenarik mungkin informasinya. Ini tadi saya coba sukses untuk narasinya dibuat semenarik mungkin. Ya, dikelompokkan mungkin habitatnya, morfologinya, kemudian bagaimana dia umurnya dan sebagainya, gitu ya. Pertumbuhannya bagaimana, buahnya dan sebagainya. Mungkin kalau informasinya mungkin ngomongkan tentang bunga, ada gambar bunga di situ, bisa nggak kira-kira muncul, gitu ya? Bisa Pak.
Bisa ya. Nah, itu jauh lebih baik begitu, tidak hanya sebatas hanya kosong informasi berupa tulisan saja tanpa ada deskripsi bunga-bunganya kayak apa. Itu akan bagus. Jadi kemanfaatannya sangat terasa ketika ini nyantol di webnya SMA. Itu mungkin bisa disampaikan ke Bapak Ibu gurunya, atau kalau sudah ada mungkin diperbaiki saja. Oke, Ya. gitu. Jadi kami juga mempunyai rencana juga untuk bekerja sama dengan Sanggar Hijau dan pegiat lingkungan selainnya. Gitu, Pak. Oke, bagus. Bagus, memang itu harus disampaikan rencana-rencana ke depan, nggak entah jangka panjang kah, jangka pendek atau menengah, itu bagaimana rencana ke depan mau berafiliasi, bekerja sama dengan penggagas atau penggiat yang ada di situ, ya LSM barangkali, sehingga betul-betul yang ada di Mojo Agung itu semuanya terregister lah gitu kan bahasanya kan, ternyata masih ada tanaman ini itu, dan mungkin dulu ada tanaman ini sekarang tidak ada, perlu ada kegiatan peremajaan dan sebagainya gitu kan, terus perlindungan terhadap tanaman yang memang sedikit akan punah. Itu nanti akan menjadi PR kita semua ya. Tugas kita semua, barangkali ada tanaman endemik yang ada di Mojo Agung yang tidak ada di tempat yang lain. Lah itu yang bisa dilakukan pendeteksian, atau ya informasinya harus dimasukkan ke dalam platform QR atau yang ada sudah kalian buat ini. Itu nggih? Itu dari saya. Mudah-mudahan bisa berjalan itu. Jangan sampai terputus gitu ya, artinya nanti adik-adik kelas bisa disambung dengan rencana besar kalian ini. Oke, selamat ya, kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Haryo dan Kak Sylvia atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada SMA Negeri Mojo Agung yang sudah melaksanakan presentasi.